Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, pagi, sore, malam, dimanapun kalian berada teman-teman. Salam sejahtera dari saya dan kelompok 1. Perkenalkan, kami kelompok 1 praktikum sistem telekomunikasi dari kelompok 1, yaitu motor servo berputar searah jarum jam 45 derajat ketika keypad ditekan oleh angka 1. Di sini akan ada pembukaan dan pendahuluan serta dasar teori oleh Tita Rismawati. Lalu selanjutnya ada flowchart yang akan dibawakan oleh Mutia. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen apa saja yang diperlukan oleh Rifki. Dan ada merangkai komponen oleh Samuel Restu Putra. Lalu akan ada coding Arduino oleh Fadli. Lalu akan ada aktivasi komponen oleh Kronika. Dan terakhir akan ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Edwin Pujiantoro. Selamat menyimak videonya. Disimak sampai akhir ya teman-teman. Dasar teori, mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya tergantung sebuah interprosesor, memori atau sejumlah kecil RAM, memori program atau keduanya, dan perlengkapan input-output. Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut, dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega 328 yang memiliki 14 pin digital input atau output, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, clock speed 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header IC/SP, dan tombol reset. Papan ini menggunakan daya yang terhubung ke komputer dengan kabel USB atau daya eksternal dengan adaptor ADDC atau baterai. Keypad merupakan rangkaian tombol yang berfungsi untuk memberi sinyal pada suatu rangkaian dengan menghubungkan jalur-jalur tertentu. Keypad terdiri dari sejumlah saklar atau tombol yang terhubung sebagai baris atau kolom. Motor servo adalah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi rotornya adalah diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC atau rangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi sebagai penentu batas sudut dari putaran servo, sedangkan sudut pada sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui pakai sinyal dari kabel motor servo. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah flowchart mengenai praktikum kita pada kali ini. Yang pertama kita akan start praktikum, lalu kita akan menyiapkan komponen yang diperlukan. Adapun komponen yang diperlukan yaitu IC driver, Arduino Uno, motor servo, dan keypad. Lalu kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian. Setelah rangkaian selesai dirangkai, kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu pengkodingan rangkaian. Setelah pengkodingan rangkaian selesai, kita akan start simulation pada simulator. Jika simulasi gagal berjalan, kita akan kembali ke tahap yang sebelumnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Jika simulasi berhasil berjalan, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu menekan tombol pada keypad. Di sini kita mempunyai satu opsi inputan, yaitu angka 1. Ketika kita menekan angka 1, maka motor servo akan berputar 45 derajat arah jarum jam atau clockwise. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan pada praktikum kali ini dan juga sedikit menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada Arduino. Nah, Arduino ini adalah sebutan untuk platform elektronik open source, board, dan juga software yang digunakan untuk programnya. Jadi Arduino itu dibuat buat uh, kita gitu yang ingin membuat objek interaktif. Lalu komponen selanjutnya keypad. Sini keypad berfungsi sebagai inputnya, masukannya. Lalu komponen selanjutnya ada motor.
Nah, di proyek kali ini tuh eh, motornya ini berfungsi sebagai outputnya yang dimana nanti diprogram melalui si Arduino ini yang diperintahkan melalui keypad. Itu saja, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk selanjutnya kita akan mulai proses merangkai, teman-teman. Merangkai. Kita masukin terlebih dahulu kita akan masukin Arduino Uno dan juga keypad dan juga motor DC-nya. Jadi kita udah masukin motor. Ini kita masukin pad. Lalu di sini kita bakal masukin Arduino. Nah, terus jangan lupa kita tambahin power. Power sama ground ya. Tambahin dulu ground di sini. Lalu kita tambahin power. Nah, bila sudah, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses merangkai. Nah, di sini kita akan menyambungkan si kabel ini. Bentar, salah. Power. Pin 3 pada motor ini kita akan sambungkan kepada ground. Lalu pin 2 yang ini akan kita sambungkan kepada dalam pin 9. Inputan pin 9 dalam Arduino Uno. Setelah itu kita akan menyambungkan si keypad ini dengan Arduino dengan inputan pin 1 ke dalam pin 8 dalam Arduino. Lalu pin 2 pada keypad akan kita masukkan ke dalam pin 7. Pin 3 akan kita masukkan ke dalam pin 6. Lalu untuk pin A yang ini akan kita masukkan ke dalam pin 5.
pin B ini akan kita masukkan ke dalam pin 4. Lalu pin C ini akan kita masukkan ke dalam pin 3. Lalu yang terakhir, si pin D ini akan kita masukkan ke dalam pin 2 sebagai inputan ke dalam Arduino tersebut. Oke. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, pertama kita rapikan dulu. Delapan, pin 7, pin 6, 4, 3, 2, oke. Nah, oke, untuk selanjutnya itu adalah pengodingan pada Arduino-nya ya. Kita bisa membuka Arduino IDE-nya terlebih dahulu. Nah, sini sudah saya tuliskan ya, seperti sebelumnya. Ini adalah keypad. Bagian untuk programming keypad ada library-nya, ada konfigurasi keypadnya, seperti di sini ada angka-angkanya. Dari 1 hingga 0, lalu ada barisnya sebanyak berapa, lalu ada kolom sebanyak apa. Lalu adalah pinnya, ini adalah pin baris 5, 4, 3, 2, lalu habis baris kolom, pin itu 8, 7, 6. Saya tulis sebelumnya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sama seperti ini. Ini adalah untuk memanggil keypadnya. Membuat objek keypadnya. Lalu di sini ada library servo. Speed servo, kenapa kita menggunakannya speed? Karena di sini saya ingin bisa mengubah kecepatan dari servonya sehingga saya menggunakan library ini. Lalu ini untuk membuat objek servo, kita membuat var speed servo, memanggil library-nya, lalu dengan objek nama servo. Lalu adalah ini pinnya, servo attach pada pin 9, lalu servo write 93. Di sini kenapa 93? Karena pada Proteus itu startnya dari sebelah kiri sini. Start awal tanpa ada apa-apa, jadi saya tambahkan 90 biar bisa berada di tengah posisi seperti ini. Lalu karena tidak terkalibrasi dengan sempurna, sehingga saya tambahkan ini 3 derajat sehingga bisa setara atau mendekati angka 0. Lalu setelah berada di tengah, lalu kita buat objek keypad untuk memanggil keypadnya. Lalu sini tertulis apabila keypadnya menggunakan tombol 1, servo write sebanyak 117, 10, dan terus. Yang dimaksud dengan terus ini adalah terus berjalan hingga pada titik 45 derajat. Lalu kenapa di sini bukan 45 derajat, melainkan 117? Karena di motor servo itu tidak ada derajat 45 derajat khusus gitu. Jadi cuma ada 90, 0, dan 180 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 45 kita harus mencari custom sendiri itu, mencari derajatnya sendiri. Sehingga saya mencoba dari 90 hingga 180, mana yang berada di derajat 45 derajat, yang didapat adalah 117 derajat ini. Lalu 10 ini menandakan speednya sebanyak 10. Lalu ini keypad sama 0 itu untuk dijaga-jaga saja apabila mengalami error pada servonya. Lalu apabila sudah beres, bisa kita pencet tombol verify ini. Sudah beres kompil, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita setelah dikompil kita copy link kode hex-nya
terlebih dahulu. Link kode hex ada di bawah sini, di samping. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini kode hexnya, berarti segini. Kita akan copy. Sebentar, kita akan copy terlebih dahulu link kode hex. Nah, di sini sudah tercopy ya, teman-teman. Kemudian kita ke Proteus. Nah, di sini kita tekan 2 kali Arduino-nya. Kemudian kita masukkan link kode hex tadi ke program file yang ada di sini. Kita paste. Nah, kemudian kita langsung oke. Dan kita coba run. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, sekarang kita tekan tombol 1 di sini untuk memutar 45 derajat. Oke. Nah, di sini sudah berputar ya, 45 derajat. Oke, setelah itu kita stop. Terima kasih. Baik, dari video yang sudah kami buat dan dari yang teman-teman sudah tonton, ada kesimpulan yang dapat diambil. Karena pada motor servo di Proteus itu tidak bisa langsung berputar ke arah 45 derajat, maka dari kelompok kami harus mencari derajat yang pas agar bisa mengkalibrasikan motor servo di Proteus agar bisa menghasilkan 45 derajat putaran dari motor servo tersebut. Lalu angka yang kami dapatkan yaitu derajatnya adalah 117 agar motor servonya bisa berputar sebesar 45 derajat ketika kita menekan tombol 1. Nah, motor servo di Proteus informasinya adalah hanya bisa berputar ke 3 arah saja. Jadi hanya ada 0, terus 90, dan 180. Untuk sisanya itu harus dikoding sesuaikan dengan codingan yang ada dan disesuaikan dengan komponen-komponen yang ada juga. Jadi didapatkan juga input derajat sebesar 117 untuk bisa membuat motor servonya bisa berputar ke arah 45 derajat ketika kita menekan angka 1 pada keypad. Terima kasih atas penyimakannya terhadap video kami. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau tata salah kelola kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. See you next time. Hidup mahasiswa.